Jadi nanti setiap setelah selesai kelompok presentasi, yang lain yang sebagai peserta atau penyimak lah ya, penyimak presentasi bakal nilai, yaitu di quiz, di mana ya, di tugas nilai tugas pakai Google Form juga. Terus sebelum kelas berakhir, setiap anggota kelompok bakal nilai yang teman-temannya, teammate-nya gitu, untuk nilai kuis, untuk nilai kuisnya gitu. Gitu. Udah, apa ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Lanjut ya. Nah, ini coba di apa ya? Kalau misalnya mata kuliah THBK ini, kalau misalnya kita sambungin ke mata kuliah lain yang ada di ini regular akuntansi kan ya, seharusnya ada mata kuliah sistem informasi akuntansi, ada audit laporan keuangan sama aplikasi komputer, aplikomnya gitu. Jadi THBK itu ada di tengah-tengah, karena THBK itu membutuhkan beberapa pemahaman di mata kuliah lain seperti ya yang ditampilkan berikut ini. Terus di sini rencana pembelajarannya. Di sebelah kanan itu sebelum UTS, sebelah kiri setelah UTS. Jadi pertemuan pertama kita bahas konsep audit dan TABK, terus kemudian bakal lebih banyak praktek ya. Simulasi sejajar, terus ada validasi, simulasi sejajar dan kertas kerja. Terus setelah UTS kita bermain di database dan pengujian siklus akuntansinya. Gitu. Oke, jadi sebelum kita ke itu, kita bagi kelompok aja dulu ya. Jadi rencananya kalau misalnya kalian udah lihat di LMS itu kan ada 6 ya, ada 6 pertanyaan diskusi. Jadi nanti saya bagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Jadi tolong ada pulpen sama pensil nggak? Atau pulpen dan kertas, sorry. Oke. Nah, tolong nyalain video dulu ya, karena saya butuh itunya. Terus tolong tuliskan angka 1 sampai 6 di paper itu dan tunjukkan di video. Muhammad Iqbal sama Tania saya nggak lihat. Kalau udah ditulisin munculin di layar deh. Nanti saya screenshot. Apakah kalian? 1 sampai 6 ya. Siapa? Nisa? Itu kayaknya bukan 1 sampai 6 tapi pilih antara 1 sampai 6. Bukan 1 sampai 6 ditulisin gitu. Oke, Nabila 3. Nabila 3. Terus ini keempat. Ini keempat. Oke. Udah semuanya? Nah, di sini ada breakout room. Kalian masuk sesuai dengan nomor itu dulu deh. Coba. Ada breakout room kan? Coba join sesuai dengan nomor yang kalian tulis di papernya tuh. Maaf,
Pak, di saya belum masuk. Juga belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Belum. Oke, belum di open, sorry. Yap. Coba di join dulu deh, sesuai dengan nomor yang tadi kalian. Pak, breakout room-nya di mana sih, Pak? Sama Pak, yang mana Pak? Yang mana sih, Pak? Pak, kunci Pak saya, Pak. Maaf, Pak. Pak, di mute. Masih mute. Elok mau ke nomor berapa? Ada di bawah sih sebenarnya. Nomor 5. Nomor 5. Gimana sih, Pak? Oke. Udah tuh, di yes aja dulu. Oh iya, udah. Terus Ganisa? Atau Ulum, mau kemana Ulum? Oh udah ya. Nabila nomor 3 Pak. 3. Oh, banyak. Oke, tinggal Safriyadi nggak ada suaranya nih. 2, 3, 4, 5.
Sudah selesai? Sudah, Pak. Siap. Cukup kan waktunya? Cukup, Pak. Benar. Ya, cukup. Soalnya ya. Oke. Nanti urutan presentasinya saya random ya. Kelompoknya ini urutannya gitu. Oke. Sebentar lagi pada keluar ya. Udah keluar semua belum ya? Oh, belum, masih ada. Masih ada buka. Oke. Harusnya udah semua ya di kelas ya. Oke, sebelum mulai presentasi, ini saya coba random itunya ya, urutan presentasinya. Jadi ini belum ini bukan hasil akhir sih. Oke. Ini ya. Garing keberangkatan kan? Kelompok 1 yang pertama, terus kelompok 6, 4, 2, 3, 5. Oke. Ya. Silakan yang kelompok 1 dulu ya. Nanti saya share itunya di chat. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 yang di room 1, Pak. Iya, yang di room 1. Ya, Pak. Bentar. Oke. Silakan. Inisiatif bikin nama ya, keren-keren. Oke. Baik, Pak. Langsung kita mulai aja ya. Ya, siap, lanjut. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsekuensi penerapan sistem informasi akuntansi. Nah, oke, lanjut. Langsung aja masuk ke ini dulu. Silahkan Hani. Ya, jadi dari penerapan komputerisasi ini secara keseluruhan akan memudahkan dalam semua aspek. Semua aktivitas yang tadinya manual akan menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya komputerisasi ini. Dimulai dari pengolahan data dan lain-lain seperti itu, yang tadinya manual akan secara otomatis melalui sistem.
Nah, konsekuensi apa saja? Ada Yang Selanjutnya pertama, akan komputerisasi pastinya akan lebih memudahkan. Penggunaan komputerisasi tersebut pada SIA yang dari berbasis manual ke komputerisasi ialah aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan laporan keuangan sebenarnya tidak bertambah atau berkurang, melainkan komputerisasi pada SIA hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas tersebut, sehingga akan menyebabkan komputerisasi lebih memudahkan baik dalam kecepatan, pemrosesan, penyimpanan, dan biaya. Baik, yang selanjutnya itu penerapan terkomputerisasi terhadap SIA dapat menyebabkan perubahan dalam cara menyampaikan informasi. Jika dahulu itu kita menggunakan kertas sebagai media dalam menyampaikan informasi, yang tentunya akan memboroskan kertas itu sendiri. Nah, sekarang itu dapat digunakan media elektronik sebagai media dalam menyampaikan informasi. Contohnya kita dapat menggunakan PowerPoint untuk menyajikan grafik atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Contoh-contoh lain media yang digunakan itu seperti kita bisa menggunakan Excel juga. Selanjutnya peran teknologi maupun komputerisasi juga kaitannya erat dengan informasi dan komunikasi. Dalam teknologi informasi yang banyak digunakan adalah komputer. Nah, peran teknologi informasi dalam bidang komunikasi ini sangatlah besar karena dalam adanya informasi yang mendukung akan terciptalah komunikasi yang efektif, dan dengan adanya kemajuan dari kedua bidang tersebut maka akan semakin mudah dan maju. Nah, fleksibilitas dalam berkomunikasi ini contohnya kalau dulu itu menggunakan kantor pos maupun telepon rumah, sekarang itu bisa menggunakan email, elektronik data, maupun telekonferensi. selanjutnya konsekuensi penerapan komputerisasi terhadap SIA itu adalah di pengolahan data. Jadi kalau misalnya dulu itu pengolahan datanya dilakukan secara manual, yang mana data yang disampaikan itu harus menunggu-nunggu gitu, jadi nggak real time gitu. Nah, sejak adanya komputerisasi ini, pengolahan data dapat dilakukan secara real time tanpa harus menunggu-nunggu atau meminta-minta data-data yang lainnya gitu. Karena semuanya sudah terinterkoneksi di dalam satu sistem sehingga dapat memudahkan pekerjaan kita juga gitu. Contohnya kayak misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi, yang mana aplikasi-aplikasi itu sudah terinterkoneksi ke antar bagian-bagian. Contohnya modul-modul kayak modul GPP, modul Silabi. Nah, sekarang kan udah ada yang namanya Sakti. Jadi terinterkoneksi di dalam satu Sakti itu, jadi lebih cepat pengolahan data. Dan presentasi dari kelompok K. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Boleh teman-teman ada yang mau diperjelas atau ditanyakan? Teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya?
bertanya teman-teman? Tidak ada ya? Udah kalau gitu dari kelompok 1 coba tanya salah satu pertanyaan lah untuk review apakah mereka dengar atau enggak gitu. Jangan-jangan malah enggak dengar. Coba tanyakan satu aja. Nanti kalau misalnya nggak ada yang jawab juga, tunjuk salah satu kalau gitu. Ya silakan Ardi atau Marcel. Oh, siapa Salah yang satu mau aja tanya? yang poin yang tadi. Kalau kalian yang nanya ke teman-teman. Satu aja Silakan nih. poin salah satu poin apa yang mau ditanyakan gitu. Untuk review aja, untuk review teman-teman apa dengar atau enggak gitu tadi. Gimana? Saya bingung Pak nanyanya soalnya. Gimana ya? Maksudnya oke, kayak misalnya satu nih, komputerisasi lebih memudahkan. Maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin nggak gitu? Ya. Itu kan ada beberapa poin nih. Saya nanya deh Pak. Ya boleh. Teman-teman, kalau yang perubahan penyampaian informasi itu gimana maksudnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Ya kalau gitu ditunjuk aja di salah satu. Tunjuk ya. Ya. Menjawab ada yang Cal nunjuk Cal. Oh, udah tuh Elok menjawab. Oh iya siap, Elok jawab. perwakilan dari kelompok 5 ya Diansyah. Mohon maaf kalau salah. Iya siap. Iya Elok. Perubahan penyampaian informasi mungkin yang awalnya dari manual ke sistem komputer gitu. Jadi dulu informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut, terus dari manual, dari tertulis gitu. Maksudnya paper gitu, berbasis paper. Terus nyampaikan informasinya kan sekarang lebih lebih instan, lebih melalui kayak paperless, nggak pakai paper, kita bisa apa sih gitu itu coding gitu mungkin Ardiansyah, mohon maaf kalau salah ya. Saya kira sih kayak sesuai lah, more or less lah. Oke. Ya, Jadi betul, Elok, betul sekali. Jadi presentasi dari kelompok 1 mungkin udah cukup menggambarkan ya, maksudnya apa yang harus dijelaskan atau dimengerti di bagian yang ini. Cuman saya menambahkan salah satu, yaitu setelah sistem akuntansi terkomputerisasi, itu resiko-resiko proses bisnisnya, resiko-resiko akuntansinya pun berbeda. Misalnya kalau misalnya tadinya paper kan, kita nulis atau ngetik, itu ada kesalahan pengetikan atau salah nulis atau tidak bisa dibaca gitu buktinya. Sedangkan kalau misalnya komputerisasi itu semua masuk ke database. Jadi resikonya ya beda lagi gitu. Di proses masukan input datanya juga beda gitu. Jadi nanti pengendalian pun berbeda, dari pengendalian paper yang tadi cuma tanda tangan atau apa, atau misalnya ada review dari atasan, terus konfirmasi di aplikasinya sekarang. Kalau misal tadi kan tanda tangan, kalau sekarang pakai konfirmasi di klik atau di aplikasinya diklik oke saya setuju untuk verifikasi ini gitu. Kan beda lagi pengendaliannya. Jadi intinya sih itu sih. Jadi setelah terkomputerisasi ada resiko-resiko yang beda lagi gitu. Mungkin resiko yang sebelumnya di paper bisa diatasin, tapi ada juga resiko-resiko baru gitu. Itu sih tambahan dari yang di kelompok 1. Oke. Bagus sih presentasinya. Oke, lanjut ke kelompok 6 ya. Terima kasih Pak. Siap. Makasih banyak Pak. Kelompok 6 silakan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin ini udah kelihatan belum ya? PowerPoint-nya? Sudah kelihatan ada yang kui. Udah ya? Oke. Kui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Izin Pak untuk presentasi kelompok 6. Nah, jadi teman-teman semua
kami berempat, yaitu Iqbal, Safrianti, dan Talia, serta saya Wahyu, mau mempresentasikan topik yang akan kami bahas di kelompok 6 ini. Pada penasaran nggak? Kalau pada penasaran, saya geser ke slide selanjutnya. Aku penasaran, Bang. Nah, jadi teman-teman semua, kami bakal membahas tentang 3 topik, yaitu apa itu TABK, manfaat TABK, dan juga alat yang digunakan di TABK. Nah, kita bahas satu-satu dari pengertiannya aja dulu. Yang akan dibahas oleh teman kita, yaitu Talia Risma. Silakan Kak Talia. Baik, terima kasih Ican atas kesempatannya. Nah, jadi yang pertama itu kita mau bahas apa sih itu TABK. Jadi TABK atau Teknik Audit Berbantuan Komputer ini yang biasanya juga disebut Computer Assisted Audit Technique atau CATTS. Nah, ini tuh adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. Nah, TABK ini merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan atau audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Nah, tadi kan juga udah dijelasin sama kelompok sebelumnya, kalau misalnya ada perubahan penyajian informasi gitu kan. Nah, kita juga bisa lihat dari perkembangan zaman nih, kan dulu tuh kayak apa-apa, kita kalau misalnya seorang akuntansi, seorang auditor makanya itu kertas, kalkulator, ya karena kayak udah kayak masih belum adanya perkembangan ini lah kan. Terus semenjak ada perkembangan ini adalah yang namanya TABK ini, yang kalau tadi saya baca sih yang di PPT dari Dosko itu ada sistem database, ada sistem-sistem yang bisa membantu mengkomputerisasi si pengauditan dan pemeriksaan ini. Next. Nah, TABK secara sederhana ini juga bisa dibilang tuh untuk mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. Terus bisa juga untuk dapat memperoleh dan mengevaluasi data dalam bentuk elektronik. Seorang auditor itu harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik yang disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Nah, terus penggunaan TABK ini itu tuh diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau IAPI 2011 atau PSA nomor 59 tentang teknik audit berbantuan komputer. Sekian mungkin penjelasan tentang pengenalan dari TABK sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan tentang manfaat dari TABK. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait manfaat TABK ya. Nah, jadi setiap teknologi kan itu diciptakan pasti ada tujuannya ya, ada manfaatnya. Nah, TABK sendiri itu pasti juga punya manfaat. Nah, berdasarkan data dari Institut Akuntan Publik Indonesia yang saya dapatkan, itu terdapat beberapa manfaat dari teknik audit berbantuan komputer ini atau TABK. Yang pertama yaitu pengujian rincian transaksi dan saldo. Ini seperti misalkan penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji semua suatu sampel transaksi dalam file komputer. Nah, itu salah satunya pemanfaatan TABK. Kemudian terkait prosedur review analitik, misalnya penggunaan perangkat lunak audit untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa. Nah, jika ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, nah itu dalam review analitik bisa memanfaatkan juga TABK ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengujian pengendalian atau test of control atas pengendalian umum sistem informasi komputer. Seperti misalkan penggunaan data uji untuk menguji prosedur akses ke perpustakaan program atau program libraries. Kemudian yang keempat yaitu pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer, seperti penggunaan data uji untuk menguji berfungsi atau tidaknya suatu prosedur yang telah diprogram. Kemudian yang kelima yaitu untuk mengakses file.
yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda dan berbeda formatnya. Jadi berbeda recordnya dan berbeda formatnya. Oke, kemudian yang keenam, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian yang ketujuh, yaitu mengorganisasi file. Misalnya, untuk menggabungkan file atau menyortir file gitu kan. Itu bisa memanfaatkan TABK ini. Kemudian yang kedelapan yaitu untuk membuat laporan, mengedit, dan memformat keluaran. Dan yang terakhir, yang kesembilan yaitu untuk membuat persamaan dengan operasi rasional. Misalkan operasi operasional itu seperti if, and, or gitu kan. Misalkan ada data yang pertama 72, yang kedua 50. Kita ingin mencari data pakai OR misalnya nih. Yang satu syaratnya itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua syaratnya kurang dari 100. Nah, karena 72 itu lebih dari 0 dan 50 itu kurang dari 100. Nah, itu kalau pakai OR berarti bisa kan dua-duanya jadi bernilai true gitu. Atau N misalnya kan. Kalau N berarti kan dua-duanya bisa masuk gitu. Misalkan yang pertama syarat yang diminta itu adalah lebih dari 50. Kemudian yang kedua lebih dari kurang dari 100 gitu. Nah, kalau pakai N berarti dua-duanya masuk dan bernilai true gitu. Dan itu mungkin nanti akan lebih jelasnya saat kita belajar TABK ini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk manfaat sampai situ aja. Kemudian akan dilanjutkan terkait tools-tools apa saja yang dipakai pada TABK ini yang akan dibahas oleh Safri. Silakan Safri. Halo Safri, udah masuk belum ya? Oke. Masih masalah ya? Iya, Pak. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi Safri masih ada kendala jaringan. Jadi saya akan menjelaskannya. Jadi tools TABK ini di tiap-tiap tahapan audit itu ada toolsnya sendiri teman-teman. Nah, dari mulai tahapan perencanaan itu kita bisa memakai mind map atau yang di sini team map Microsoft Project untuk buat mind map agar kita bisa menentukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Gunanya agar proses audit yang kita lakukan itu bisa lebih terarah. Terus yang kedua ini, tahapan kedua itu overview sistem pengendalian internal. Itu kita bisa pakai Visio sebagai alat untuk membuat flowchart. Jadi di flowchart itu bakalan nampak bagian-bagian mana yang pengendalian internalnya itu masih lemah. Jadi dengan itu kita bisa mengantisipasi pengendalian internalnya. Terus yang ketiga yaitu prosedur analitis, ini juga pernah kita bahas di audit kemarin, AKSK kemarin. Nah, di sini bisa pakai Excel untuk mencari rasio-rasio dari laporan keuangan. Terus ada test of control-nya. Test of control ini bisa pakai Excel untuk mengecek keandalan internal control berdasarkan flowchart yang udah kita buat. Jadi di sini kita bisa ngedata gimana internal control dari suatu sistemnya. Terus tahapan di substantif tes ini kita bisa menggunakan Microsoft Word, Excel, ACL dan teman-temannya itu. Nah, di sini di substantif tes ini sebenarnya pakai Word sama Excel tuh udah bisa untuk ngecek apakah ada yang salah saji yang material di setiap laporan, di setiap akun-akun laporan keuangan. Dan yang terakhir pada saat penyusunan laporan audit kita bisa memakai Word atau PowerPoint yang untuk kita bisa lakukan buat reportingnya gitu. Itu sekian dari tools TABK dan juga sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kalau ada yang ingin tanyakan boleh silakan. Silakan teman-teman. Jangan lupa dinilai ya presentasinya ya di link yang ada di chat. Jadi setiap kali ada yang presentasi tolong dinilai. Ya, ada yang mau bertanya?
Gimana, apa mau direview lagi? Pertanyaan review lagi nih. Kelompok 3 ya. 1, 2. Oke, silakan kelompok 6. Ajukan pertanyaan untuk nge-review teman-teman nih. Aduh. Iqbal, gimana Bal? Boleh. Coba saya tanya ya, untuk review nih teman-teman. Oke, ini gampang sih, ini review keseluruhan ya. Jadi menurut teman-teman, seperti yang tadi udah jelaskan, itu TABK itu seperti apa sih gitu? TABK itu apa sih? Kemudian coba sebutkan 3 manfaat dari TABK ini, seperti yang sudah tadi disampaikan. Silakan, mungkin ada yang mau jawab. Kalau lupa manfaatnya, itu aja deh yang pertanyaan yang pertama tadi, TABK itu apa sih gitu. Boleh Pak, boleh Pak. Apa itu TABK? Gimana? Nggak ada yang mau jawab? Apa mau ditunjuk? Izin menjawab, Ayo Pak. teman-teman. Silakan. Silakan Hani. Saya Hani mewakili dari kelompok 1. Jadi TABK itu penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. Jadi digunakan sebagai alat bantu auditor untuk melakukan pemeriksaan yang terkomputerisasi yang akan memudahkan. Kemudian manfaat TABK antara lain tadi untuk pengujian transaksi dan saldo, kemudian ada pengujian atas pengendalian internal, sama yang ketiga memudahkan untuk mengelompokkan data seperti itu. Kayak gimana? Oke. Tepat sekali ya. Benar nggak Thalia Risma tadi? Apa itu audit? Benar sekali. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke. Langsung aja kali ya di review. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggambarkan TABK itu, ini sebenarnya cuma pergantian teknik yang tadinya manual. Misalnya di program kerja audit kan dulu kan ada kayak tolong validasi saldo ini, misalnya saldo piutang di laporan keuangan. Itu kan kita walkthrough ya sampai ke bukti, sampai ke kwitansinya gitu. Itu manual biasanya pencatatannya kan. Nah sekarang karena ada teknik berbantuan komputer untuk ngetes itu sampai ke bawah, itu bisa dilakukan secara komputerisasi gitu, dengan tools yang tadi dijelaskan. Jadi secara garis besar TABK itu sebenarnya cuma teknik untuk menggantikan teknik-teknik yang tadinya manual gitu. Oke, lanjut ke kelompok Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4. Ya. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan definisi auditing dan tahapan-tahapan yang ada pada kegiatan audit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Aldina Rizky Maulita, absen 2, Emi Fitria, absen 10, Diko Mangsri Yuni Arini, absen 19, Veronica Tiarma Boru Sinaga, absen 26, dan Junior Daniati, absen 28. Jadi di kelompok 4 itu ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama definisi auditing dan tahapan-tahapan yang ada pada kegiatan audit. Yang pertama,
saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan pertama. Menurut buku Arens, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu adalah tahapan yang ada pada kegiatan audit. Nah, penjelasan tentang tahapan dalam audit ini akan dilanjutkan oleh Aldina. Maaf, maksudnya oleh Monika. Jadi tahapan dalam audit menurut Arens itu ada 4. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang perlu diperhatikan adalah bahan bukti kompeten yang cukup serta pengendalian biaya. Perencanaan dan perancangan audit itu terdiri dari yang pertama mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien. Jadi untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan dan interpretasi informasinya selama audit, itu auditor harus punya pemahaman tentang bisnis dan lingkungan klien. Kemudian yang kedua, itu memahami struktur pengendalian intern klien dan menetapkan risiko pengendalian. Jadi risiko salah saji dalam laporan keuangan itu bisa berkurang jika klien memiliki pengendalian intern yang efektif. Menilai risiko pengendalian itu proses ketika auditor identifikasi pengendalian internal dan evaluasi keefektifannya. Jika pengendalian internal itu dianggap efektif, risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dikurangi dan jumlah bukti auditnya itu bisa sedikit aja gitu. Dibandingkan dengan pengendalian internal yang belum memadai. Next. Tahapan yang kedua dalam audit yaitu melakukan pengujian pengendalian dan transaksi. Dalam tahapan ini terdapat dua tahapan lagi, yaitu pengujian atas pengendalian. Merupakan pengujian keefektifan pengendalian untuk membenarkan tingkat risiko yang lebih rendah. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin rendah materialitasnya. Dan yang kedua, pengujian atas transaksi. Pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang mendukung putus ya. Halo, terputus ya? Kayaknya Yuniarnya terputus ya. Baik, yang kedua itu adalah pengujian atas transaksi. Jadi pengujian atas transaksi itu adalah pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang mendukung transaksi tersebut. Nah, kita akan masuk ke tahapan audit yang ketiga, yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Nah, jadi prosedur analitis itu digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Maksudnya itu gimana? Contohnya itu, misalnya kita ngomongin tentang transaksi penjualan. Nah, untuk melihat apakah saldo tersebut wajar atau tidak, kita membandingkannya dengan transaksi penjualan secara keseluruhan atau transaksi penjualan pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada anomali, itu kemungkinan besar menjadi pertimbangan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah pengujian terinci atas saldo. Nah, pengujian terinci atas saldo itu merupakan prosedur khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan. Maksudnya itu gimana? Misalnya, si perusahaan itu punya utang. Nah, itu piutang. Nah, itu kita bakal meng-cross-check kembali meminta konfirmasi kembali kepada pihak ketiga, kepada debitur-debiturnya, apakah benar memiliki utang ke perusahaan tersebut. Jadi, untuk tahapan yang ketiga, yaitu prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam audit yang keempat. Jadi kan setelah auditor tersebut melaksanakan tahapan di 1, 2, 3, yang tahapan terakhirnya itu ada menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Nah, ini auditor tersebut menggabungkan seluruh informasi yang telah didapat untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, karena setelah auditor tersebut menyelesaikan semua prosedur, maka laporan keuangan tersebut dapat diungkapkan secara wajar dengan menghasilkan suatu laporan keuangan yang nantinya akan terdapat proses yang subjektif yang dapat diandalkan dalam mempertimbangkan profesional dari auditor tersebut. Apabila auditor tersebut telah selesai, maka akan segera menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Jadi demikian presentasi dari kelompok 4. Tadi udah ada pengertian dari audit dan tahapan-tahapan dari audit. Apa ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, teman-teman, untuk menilai ini sesuai dengan nomor kelompoknya ya, bukan urutan presentasinya ya. Jadi tadi ada beberapa yang nulis kelompok 6, nulis 2 walaupun untuk kelompok 6 ya. Jadi ini kelompok yang sekarang presentasi yaitu kelompok 4. Kalau misalnya mau menilai tolong diisikan 4 ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya pada malu-malu ya untuk bertanya. Udah jelas, Pak. Oh, jelas. Mantap berarti. Oke. Ya, putus-putus aja. Oke, ada yang mau bertanya atau mau direview lagi? Direview terus kayaknya. Gimana? Oke, langsung direview aja kali ya. Ya, waktunya kurang juga. Silakan kelompok 4. Satu aja pertanyaan, maksudnya. Ya, Pak. Jadi kami ingin bertanya, apa saja tahapan-tahapan dalam audit? Silakan. Kayaknya harusnya kalau misalnya udah ada materi auditing sih dapat bayangan ya. Silakan teman-teman. Apa saja tahapan dalam audit yang tadi dijelaskan? Disebutin aja ya, nggak usah dijelasin rinci dalamnya sih. Jawab, Pak. Silakan Talia. Izin menjawab untuk tahapan dalam audit itu, yang pertama ada perencanaan dan perencanaan audit. Terus yang kedua itu melakukan pengujian, pengendalian, dan transaksi. Terus yang ketiga itu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Dan yang keempat ada di layar menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Sip. Gimana kalau Pak? Benar sekali. Bagus. Oke. Jadi presentasinya cukup lengkap ya dan sesuai dari Aren sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngapalin apa sih pengertian audit itu, sebenarnya audit itu adalah yang ngumpulin bukti, terus bukti-bukti itu dicek sama kriteria. Kalau misalnya ini audit laporan keuangan, berarti bukti-bukti laporan keuangan dicek sama framework laporan keuangannya. Apakah sesuai dengan enggak gitu. Jadi habis dicocokkan dengan kriteria, apakah ada salah saji memadai atau enggak, terus dilaporin. Gitu kalau misalnya konten auditing. Kalau misalnya tahapan-tahapan mungkin agak berbeda sama Aaron. Kalau yang sekarang sih kayaknya dibagi menjadi 3 ya, 4 sama pelaporan sih. Cuma 5 sama perencanaan. Kalau perencanaan tuh sebenarnya cuma menentukan ruang lingkup dari audit. Jadi kita mau ngapain, ruang lingkup apa, proses bisnis apa, terus auditnya dari mana gitu. Itu di perencanaan. Terus yang kedua yaitu test of design. Jadi desain pengendaliannya. Kalau desain pengendaliannya itu maksudnya dari proses bisnis ini gimana alurnya,
Terus ada nggak resiko-resiko yang belum ada pengendaliannya, misalnya dari alur apa ya, persetujuan pembelian gitu. Harusnya kan ada pengendalian berupa persetujuan dari atasan. Nah, tapi kalau misalnya di proses bisnisnya nggak ada, berarti desainnya agak kurang memadai di situ. Nah, terus kemudian ada test of effectiveness, ya kita ngelihat pengendalian-pengendalian yang udah didesain itu dilaksanakan apa enggak. Itu yang kedua, test of effectiveness. Yang ketiga, yang substantive test. Kalau substantive test itu maksudnya hasilnya itu kita cek. Jadi semua dari hasil proses bisnisnya itu kita cek satu persatu. Dan terakhir ya itu sama kayak di Ernst itu melakukan laporan auditing. Begitu. Oke, kita bisa lanjut ya ke kelompok berikutnya. Udah pada nilai kan? Yang tadi kelompok 4. Sip. Sekarang kelompok 2, silakan. Izin share screen Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pertanyaan kedua, yaitu pengendalian umum. Nah, sebelum masuk ke rincian tentang pengendalian umum itu apa sih? Nah, kami di sini akan menjelaskan sebelum itu ada 5 anggota, yaitu saya Adinda Putri Nabila absen 1, terus ada teman saya Alvin Rozan absen 3, Irtidho Ulul Albab absen 14, ada Sandi Lasmana absen 23, dan ada Zaki Adi Putra absen 29. Next. Nah, jadi pengendalian umum itu tuh didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum, meliputi seluruh kegiatan komputerisasi yang berlaku umum, meliputi sebuah organisasi secara menyeluruh. Jadi artinya itu ketentuan-ketentuan dalam pengendalian tersebut itu tuh berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Berlaku untuk organisasi secara keseluruhan. Nah, pengendalian umum ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian yang tidak terkait langsung ke suatu aplikasi tertentu. Pengendalian umum ini itu tuh ditujukan agar seluruh pengendalian yang ada itu tuh berjalan secara efektif. Untuk jenis-jenis pengendalian umum sendiri, itu ada 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan, saya Zaki Adi Putra, absen 29. Jadi untuk jenis pengendalian umum yang pertama, yakni terkait pengendalian terhadap akses kepada program dan data. Di sini terdapat 11 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan harus terdapat kebijakan dan prosedur akses. Kenapa? Karena setiap akses kan pasti memiliki hal-hal yang bersifat rahasia kan. Karena itu, maka harus terdapat suatu kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu untuk mengakses data tersebut. Lalu yang kedua, pemberian atau pencabutan akses kepada pengguna, user access provisioning dan deprovisioning. Jadi kan kalau setiap data misalkan di komputer itu kan pasti ada orang-orang yang boleh mengakses dan tidak boleh mengakses kan. Nah, bagi orang-orang yang memang memiliki hak untuk mengakses, maka harus diberikan akses. Lalu bagi setiap orang yang memang tidak boleh memiliki akses, maka tidak boleh. Atau misalkan seperti ini, misalkan orang yang pertama dia awalnya punya akses terhadap data tersebut. Lalu misalkan atas suatu hal, misalkan dia dipindah tugaskan, jadi dia tidak punya akses lagi ke data tersebut. Maka itu
aksesnya harus dihilangkan dari dia. Karena mengapa? Karena jika orang yang tidak memiliki akses dibolehkan tetap untuk mengakses data tersebut, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Lalu yang ketiga, telaah berkala atas pemberian dan penggunaan hak akses. Mengapa? Karena misalkan saya punya wewenang untuk mengakses suatu hal, misalkan aplikasi A gitu. Semakin lama saya mengakses tersebut, misalkan data tersebut ya, biasanya saya akan tahu nih ini celah kelemahan data tersebut, aplikasi tersebut di mana aja. Makanya harus tetap ada pengecekan atau penelaahan secara berkala. Lalu yang keempat, ketentuan tentang password. Mungkin misalkan seperti password harus terdiri dari sekian karakter, apakah harus terdapat angkanya, huruf kapitalnya, huruf kecil, dan sebagainya. Lalu yang kelima, penetapan jenis-jenis hak akses. Read, write, modified. Hak akses read ini misalkan kayak gini. Mengizinkan si user untuk membaca isi dari file tersebut. Tetapi misalkan kita sebagai yang punya akses ngebolehin user lain untuk membaca isi dari file tersebut. Tapi si user lain ini tidak bisa mengubah isi file tersebut. Kalau write ini dia kayak mengizinkan kepada user lain untuk dapat membaca dan melakukan perubahan terhadap isi file. Atau misal ngapus atau bagaimana. Kalau modified berarti memodifikasi, itu dapat izin juga. Lalu pembatasan akses fisik. Pembatasan akses fisik ini biasanya lebih ke penjagaan aset ini sih. Jadi agar aset terkait si data tersebut tetap aman gitu loh. Akses secara fisik terhadap server dan data-data juga harus ini ya dilakukan semaksimal mungkin. Lalu pemisahan tugas yang tepat antar fungsi atau pegawai. Jadi kan emang salah satu di fungsi pengendalian, setiap orang ini harus punya jadi makanya harus ada pemisahan tugas, si A tugasnya di sini, si B tugasnya di sini. Jadi udah biar terfokus gitu. Jadi biar si A ini nggak bisa menguasai tugasnya si B, si C, si D, makanya harus terdapat pemisahan fungsi. Lalu penggunaan enkripsi. Penggunaan enkripsi ini dia dilakukan dengan cara atau informasi dalam teks biasa. Setahu saya kayak plain text gitu, Pak. Ke dalam kayak kode-kode rahasia gitu, biasanya kan ada tuh muncul kode apa, harus ngasuhin kode apa, ya gitulah pokoknya. Terus penggunaan sistem autentikasi sistem lah intinya. Nah, si autentikasi ini kan dia merupakan proses mau masuk ke dalam suatu sistem gitu, Pak. Jadi biar ngecek ini tuh bener apa enggak sih, makanya harus ada autentikasi sistem. Terus ada namanya audit log. Audit log itu kayak audit log kan dia pengertiannya catatan mengenai perubahan data dalam aplikasi. Kayak misalkan kolom atau baris mana yang berubah, terus siapa yang ngubahnya, terus diubah dari awalnya gimana, terus tahu kronologisnya gitu, Pak. Kalau menurut saya sih, Pak, dari definisinya. Terus yang terakhir, pengamanan jaringan atau network. Ini harus ya, karena untuk mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan ada hacker yang pengen nyuri data kita, maka networknya harus diamankan. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, ada pengendalian pada perubahan program. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah perubahan program harus didasarkan pada permintaan perubahan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ya, kalau istilahnya kan harus dapat persetujuan dari atasan dulu, biar atasan itu punya gambaran itu apa aja sih yang mau dirubah gitu. Biar nggak kita menjalankan tanpa sepengetahuan yang atas, karena yang bakal menjelaskan ke keluar itu kan sebagian besar ya atasan, makanya perlu wewenang dari dia biar atasan itu mengerti juga. Terus yang kedua, ada program baru
harus diuji terlebih dahulu dengan seksama. Kalau menurut saya di masalah ini itu contoh aplikasi Sakti lah ya contohnya. Kan dia masih hanya bisa di lingkungan Kementerian Keuangan kan. Masih mau diuji cobakan ke yang lain sebelum benar-benar dia bisa terintegrasi lah satu Indonesia gitu. Karena kalau enggak kan kemungkinan nanti misalkan ada yang di daerah terpencil gitu nggak ada internet, masa iya kita paksain, kan harus benar-benar di ya istilahnya diuji lah dulu ya. Terus yang terakhir perubahan program harus didokumentasikan secara lengkap dan memadai. Ya kalau ini menurut saya dokumentasiin itu maksudnya dokumentasiin secara lengkap dan memadai itu maksudnya biar terjadi perubahan itu tuh orang bisa menggunakannya gitu. Kalau dari pandangan saya ya, bisa jadi orang itu aplikasinya berubah jadi ini, ada dokumentasikan cara penggunaannya. Jadi orang itu nggak lagi harus menghubungi yang lama, nggak lagi jadi bisa langsung diberitahu caranya gitu sih menurut saya. Sekian untuk yang pengendalian pada perubahan program akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pengendalian terhadap pengembangan sistem. Nah, kalau tadi perubahan program, kalau ini pengembangan sistem. Jadi dari sistem yang ada itu dikembangkan, di-upgrade fitur-fitur apa yang perlu ditambah untuk mempermudah penggunaan dari sistem itu. Nah, pengendalian yang bisa dilakukan untuk pengembangan sistem ini, yang pertama, pengembangan ini tentunya harus dapat otorisasi, dapat persetujuan dari yang berwenang. Kemudian rancangan program harus direview juga oleh pengguna dan penanggung jawab pengembang. Jadi jangan sampai pengembangan sistem ini malah menyulitkan pengguna. Terus jadi sebelum itu makanya program dari pengembangan ini harus diuji terlebih dahulu dengan seksama, baik secara teknis oleh ahli pengembang maupun secara praktis oleh pengguna, biar nanti kekurangan-kekurangan apa aja bisa diketahui. Nah, kemudian yang keempat, perubahan program harus didokumentasikan secara lengkap dan memadai. Yang kelima, master program harus disimpan secara aman, jadi harus punya backup-an juga. Itu untuk yang ketiga terkait pengendalian pengembangan sistem. Untuk yang keempat dilanjutkan oleh Alvin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dalam pengoperasian program. Pengendalian dalam pengoperasian program itu ada 4. Yang pertama itu program hanya dapat dioperasikan dan digunakan oleh mereka yang memiliki otoritas. Ini contohnya seperti kemarin saya pernah wawancara untuk data KTTA itu. Nah, itu saya mendapatkan bahwa semisal aplikasi SHS itu ada dua istilahnya modul. Jadi yang satu SHS PPSPM, yang satu SHS PPK. Nah, itu antara kedua pejabat itu tidak bisa mengakses satu sama lain satu aplikasi tersebut. Jadi loginnya memakai akun masing-masing. Terus untuk selanjutnya penggunaan program harus dimonitor dan diawasi secara seksama. Ini contoh lagi. Kebetulan saya PKL di BKN itu melakukan input SAPK ya. Nah, input SAPK itu setelah diinput itu tidak akan langsung data itu terekam. Jadi data itu akan berpindah ke SAPK dari kepala seksinya dulu. Nah, nanti di sana itu ada proses verifikasi lagi dan pengecekan lagi. Nah, setelah itu baru bisa di ACC dan lanjut ke kepala bagian untuk ditandatangani. Contohnya seperti itu. Terus untuk penggunaan program harus terekam dalam history log file. Ini juga contohnya pada saat saya PKL itu menggunakan aplikasi Semar, itu melakukan verifikasi kenaikan pangkat ataupun kartu pegawai gitu, itu kalau sudah ter-ACC itu akan masuk ke menu berkas entry atau SAPK. Nah, di situ bisa terlihat log file dari semua yang sudah dikerjakan selama 1 hari kita bekerja tersebut.
Terus untuk contoh yang terakhir, program harus dilindungi dari perubahan yang tidak terotorisasi dan dari ancaman virus. Ini umum ya, jadi program itu harus selalu dikontrol agar tidak terjadi kebocoran oleh Pranata komputernya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gimana? Atau Lanjut sebentar Pak. Jadi secara umum intinya tuh pengendalian umum tuh dapat berjalan secara efektif untuk melancarkan pengendalian yang lebih terinci. Jadi misal pengendalian umumnya itu nggak ada, maka pengendalian aplikasinya tuh nggak akan berjalan secara baik gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. ya, silakan teman-teman dinilai di form sama kalau misalnya ada pertanyaan. Ini lengkap banget namanya yang dipaparkan semua yang di presentasi Dosko ya. Dan elaborasinya. Oke, teman-teman. Boleh izin bertanya, teman-teman? Silakan. Muhammad ya. Oke, ini pertanyaannya mungkin gini. Menurut kalian, kalau pengendalian internal kan juga bisa kita mengendalikan apa yang ada di SOP, misalkan di Satker gitu kan ya. Nah, tapi apabila kasusnya ada penyalahan penggunaan SOP nih, misalnya ada pemotongan langkah-langkah dari SOP, tapi itu sebenarnya tujuannya untuk efektivitas kantor sendiri gitu. Misalnya kan pengadaan barang nih, yang harusnya itu misalnya dari bagian umum di TWRT yang merencanakan, kemudian disetujui oleh PPK dan dibelanjakan oleh pejabat belanja gitu kan. Nah, tapi untuk efektivitas ini yang melakukan di bidang TWRT aja. Nah, apakah ini nanti akan menjadi temuan bagi auditor gitu, menurut teman-teman? Kalau ada pemotongan alur dari SOP gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Kalau kita diskusi dulu ya. Izin menjawab. Saya Zaki kelompok 2. Menurut saya, kalau itu kan namanya SOP, Standard Operational Procedure ya. Mau bagaimanapun, maka langkah-langkah yang terdapat di dalam SOP tersebut harus tetap diikuti. Jika memang SOP itu dipotong hanya karena alasan efektivitas, mungkin akan lebih baik jika dilakukan pembuatan SOP SOP yang baru gitu loh. Jadi nggak bisa misalkan SOP-nya berlaku seperti ini karena dengan alasan efektivitas langsung kayak sebagian prosedur itu nggak dilaksanakan. Harus tetap melaksanakan SOP tersebut. Mungkin jika ingin harus dilakukan perubahan SOP terlebih dahulu jika memang sudah ditemukan prosedur-prosedur yang lebih efektif untuk dijalankan. Mas. Gimana Iqbal nih? Terus yang tadi kalau misalnya dia memotong SOP itu, apakah dari auditor bakal jadi suatu temuan gitu? Kalau menurut saya iya. Misalkan kayak tadi kan
contohnya tadi kamu bilang kayak gini ya, Bal. Kayak misalkan pengadaan barang, maka dia harus ke PPK terlebih dahulu, ini terlebih dahulu, ini terlebih dahulu. Nah, kan pas memang pembuktian itu setahu saya kayak harus tetap ada bukti-bukti approval dari PPK, PPSPM, dari pihak-pihak itunya harus tetap ada kan. Jadi menurut saya setiap SOP itu sebenarnya akan memberikan suatu bukti tertentu yang emang bisa dijadikan bukti buat nanti diaudit oleh BPK. Jadi harus tetap menurut saya. Dan memang bakal berefek ke pas pembuktian itu. Nah, sudah. Baik, Pak. Terima kasih, Zak, ya. Oke, jadi ya tadi penjelasannya sudah komprehensif ya menurut saya. Jadi kalau misalnya mau saya garis besarin, pengendalian umum tuh kayak apa ya? Kita punya aplikasi. Jadi dari sekitaran aplikasi itu kita kendalikan resiko-resikonya. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi yang bisa bekerja dengan baik, outputnya juga sesuai dengan apa yang inputnya. Tapi kalau misalnya sekitarannya tidak terkendali, misalnya datanya bisa diubah atau enggak programnya bisa diubah dan tidak ada dokumentasi perubahan program tadi kan. Jadi nggak bakal efektif pengendalian aplikasinya, walaupun sebenarnya pengendalian aplikasinya bagus kan. Makanya pengendalian umum juga penting karena itu menjaga aplikasinya itu sendiri. Terkait diskusi tadi pertanyaannya Iqbal, kalau menurut saya sih itu memang benar ya harus dilakukan perubahan SOP. Tapi dilihat juga dari tujuan auditnya, apakah ini menghasilkan rekomendasi terkait laporan keuangan atau memang audit ke compliance atau kinerja gitu. Kalau misalnya kinerja biasanya itu langsung masuk ke temuan karena itu ada pelanggaran dari aturan atau kriterianya kita kan. Tapi kalau misalnya di audit laporan keuangan biasanya komunikasikan dengan auditi dan dilihat efek dari di skip itu loh, prosesnya di skip itu apakah efeknya ke laporan keuangan, apakah itu hasil memadai atau kita bisa mempercayai laporan keuangan itu kalau misalnya di skip prosesnya di skip. Tapi kalau misalnya kita bisa mempercayai itu masuknya ke catatan atas auditornya atau catatan auditornya di laporan auditingnya gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya ini disclaimer dulu ya, kalau misalnya ini jam 1 belum beres kan ada 2 kelompok lagi nih. Nanti yang kelompok terakhir mohon maaf ya ke pertemuan berikutnya di awal pertemuan. Gimana? Takutnya teman-teman lapar juga mau makan siang atau gimana? Takutnya kalau lewat kan nggak enak. Ya, kelompok 5 nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Kelompok yang selanjutnya, kelompok 3 ya. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Oh ya, sebelumnya yang tadi kelompok 2 udah dinilai ya, teman-teman ya. Tolong. Oke, thank you. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengendalian aplikasi. Nah, saya itu kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Hairunisa Kurota Ain, Devi Anugrah, Edelweiss Ayu, Diana Purnama Putri, dan Nabila Kurota Anissa. Selanjutnya, pada pengendalian aplikasi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah input control, kedua adalah proses control, dan ketiga adalah output control. Yang pertama, input control. Input control itu bertujuan untuk memastikan bahwa data diinput secara akurat, lengkap, valid, dan oleh yang memiliki kewenangan. Nah, apa aja sih pengendalian atas input control ini? Nah, yang pertama itu ada limit check. Nah, pada limit check itu tuh data itu nggak dapat diinput kalau misalnya melampaui batas tertentu. Contohnya dikasih batas 500. Nah, misalnya batasnya itu, misalnya data yang diinput itu lebih dari 500. Nah, itu tuh nggak bisa diinput. Terus yang kedua range check.
Nah, ini hampir sama kayak limit check, tapi bedanya kalau range check ini kayak ada batas minimum sama maksimalnya gitu loh. Jadi kayak dikasih range-nya itu 100 sampai 500. Nah, jika data yang diinput itu kurang dari 100 atau lebih dari 500, maka data tersebut tidak dapat diinput atau nggak terekam. Nah, ketiga adalah completeness test. Nah, kalau di sini itu kelengkapan kan, tes kelengkapan. Nah, data tuh nggak dapat direkam jika tidak lengkap. Nah, misalnya nih, kalau masukin data pengguna baru. Nah, misalnya itu harus ada alamat sama nomor telepon. Nah, tapi ternyata alamatnya ini nggak ada. Nah, maka data yang tadi mau diinput itu nggak bakal kerekam. Terus yang keempat adalah reasonableness test. Nah, di sini kalau misalnya data itu tidak lolos uji kewajaran tertentu, dia tuh nggak bisa direkam. Kayak gini, misalnya maksimal orang lembur tuh 18 jam kan, 18 jam. Nah, kalau misalnya terus bagian personalia nih mau masukin data, tapi data lembur orang itu tuh lebih dari 18 jam, maka data tersebut tidak dapat direkam. Lalu selanjutnya adalah balance test. Nah, di sini kayak biasa kita ngejurnal kan kalau kita ngejurnal itu debit sama kreditnya harus sama. Nah, kalau misalnya debit sama kredit itu nggak sama, itu kan pasti ada kesalahan. Nah, makanya kalau misalnya debit sama kredit itu nggak sama, data tersebut terdapat kesalahan dan tidak dapat terekam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Kemudian selanjutnya ada sync check. Nah, data tertentu itu tidak dapat direkam jika nilainya minus. Terus ada juga namanya field test. Nah, itu data berupa teks itu tidak dapat direkam ke dalam sel yang seharusnya berisi data numerik. Nah, itu dibagi jadi 3, ada field format check, jadi setiap karakter dari field nomor vendor itu dicek untuk memastikan bahwa data yang diinput itu memang data numerik. Contohnya kayak yang kalau waktu kemarin saya PKL itu di bagian nominal jika angkanya ditulis huruf itu langsung otomatis nggak bisa. Kemudian ada field length check. Misal field tanggal di dalam format tanggal bulan itu dicek untuk memastikan bahwa data yang diinput itu mencakup 6 digit karakter. Terus ada field sync check, jadi field jumlah tagihan yang jatuh tempo di suatu tagihan cek untuk memastikan field tersebut itu diisi dengan nilai angka yang bernilai positif. Next. Kemudian ada validity test. Jadi data yang tidak valid itu tidak dapat direkam. Biasanya sebelum saat jurnal kemarin itu, saya kalau misal data itu tidak lengkap itu dari anunya udah dikasih warna merah sama pegawainya. Kemudian ada redundancy test. Jadi data yang sama itu tidak dapat direkam lebih dari 1 kali. Biasanya kalau misal kita merekam data yang sama, sistem itu otomatis langsung menolak. Kemudian ada kontrol total. Jadi penggunaan jumlah nilai transaksi pada data sumber itu sebagai alat untuk menguji akurasi transfer data atau rekaman data. Biasanya kita bandingkan dari jumlah nilai transaksi yang kita jurnal itu di sistem sama jumlah nilainya di neraca. Kemudian ada hash total. Jadi kita menggunakan kode-kode transaksi, ada nomor faktur, nomor cek, dan sebagainya. Kemudian ada juga dual read write. Jadi yang merekam data ada dua petugas yang berbeda. Kemudian hasilnya nanti kita bandingkan apakah sama atau tidak. Kemudian ada juga cek digit. Jadi menggunakan kode tertentu pada data untuk menguji apakah input itu telah akurat. Next. Selanjutnya ada proses kontrol. Next. Proses kontrol ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa data diproses secara akurat, lengkap, valid, dan mendeteksi untuk jangan sampai ada data menjadi error karena adanya kesalahan proses. Next. Nah, untuk contohnya yang pertama ada record count. Record count itu
untuk menghitung jumlah transaksi yang diproses, yang hasilnya digunakan untuk membandingkan dengan jumlah transaksi yang sebenarnya. Misal, seorang pembeli dapat membandingkan antara jumlah barang yang dia beli dengan angka yang tercantum dalam tanda terima dari kas register tersebut. Lalu selanjutnya contoh kedua ada audit trail. Audit trail itu secara default akan mencatat waktu, user, data yang diakses, dan berbagai jenis kegiatan. Jenis kegiatan itu bisa berupa menambah, merubah, dan menghapus datanya. Audit trail apabila diurutkan berdasarkan waktu, dapat membentuk suatu kronologis manipulasi data. Dasar ide membuat fitur audit trail itu untuk menyimpan histori tentang suatu data dan oleh siapa, serta bisa menampilkannya secara kronologis. Dengan adanya trail ini, semua kegiatan dalam program yang bersangkutan diharapkan bisa dicatat dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah penggunaan duplicate checks. Duplicate check itu untuk memastikan bahwa data yang diproses itu tidak ada yang dicatat dengan double. Yang keempat ada echo check. Echo check itu misalnya waktu melakukan eksekusi, program aplikasi menampilkan seluruh instruksi yang diberikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memeriksa apakah perintah yang diberikannya sesuai dengan yang diinginkannya. Contohnya pada PPT DOSCO ini misalnya pengguna ingin menghapus 5 record data. Nanti akan keluar perintah apakah kita yakin untuk menghapus 5 record data tersebut. Selanjutnya yang kelima, ada rollback, yaitu fasilitas untuk melakukan undo atau penghapusan data secara lengkap sehingga tidak ada potongan data yang tersisa. Contohnya itu saat menghapus transaksi penjurnalan tertentu, semua hasil posting ke buku besar, buku pembantu, dan kartu terkait transaksi juga secara otomatis ikut terhapus. Untuk selanjutnya, output control akan dijelaskan oleh Nabila. Jadi proses yang terakhir itu adalah output control, yang tujuannya adalah memastikan bahwa hasil pemrosesan data akurat dan lengkap. Selain itu, juga dipastikan bahwa hanya mereka lah yang memiliki otorisasi saja yang mendapatkan hasil pengolahan data output. Nah, untuk output control ini, itu tadi kita bisa menggunakan kontrol total yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk membandingkan antara output yang berisi nilai-nilai global dengan yang berisi rincian. Selanjutnya ada 3 bagian dalam output control. Yang pertama itu adalah rekonsiliasi otomatis keluaran dengan masukan dan pengolahannya. Nah, dengan rekonsiliasi otomatis ini akan diperoleh jaminan bahwa masukan telah diproses dengan benar, sehingga hasil yang dihasilkan juga akan benar. Dengan cara itu membandingkan jumlah di dalam keluaran atau outputnya dengan jumlah pengendalian masukan atau inputnya. Kalau hasilnya sama, berarti proses yang dilakukan sudah benar. Terus yang kedua adalah penelaahan dan pengujian hasil-hasil pemrosesan. Nah, itu yang pertama dengan pembandingan keluaran dengan dokumen asalnya. Kemudian penelaahan secara hati-hati terhadap daftar revisi file-file induk yang biasanya mencakup pencairan terhadap pos-pos yang tidak biasa atau tidak normal. Kemudian yang terakhir adalah pendistribusian keluarannya ini. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi, kalau output control itu sangat erat kaitannya dengan otorisasi, siapa saja yang bisa mengakses. Nah, yang pertama itu adalah keluaran itu hanya didistribusikan kepada para pemakai yang memperoleh otorisasi, dan pendistribusian tersebut harus dilakukan secara tepat waktu. Kemudian, yang kedua adalah hanya keluaran yang diperlukan saja yang didistribusikan kepada orang-orang yang sudah diberi otorisasi tersebut. Kemudian juga dapat memastikan bahwa output tertentu tersebut itu tidak dapat di-copy ke dalam flash disk atau eksternal media lain, dan juga memastikan bahwa output tertentu tersebut tidak dapat di-email selain yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah akibat tidak adanya pengendalian aplikasi akan dijelaskan oleh Edelweiss. Maaf, oleh Giana. Oh, maaf, oleh Giana. Ya. Jadi akibat tidak adanya pengendalian aplikasi, kalau pengendalian aplikasi itu kan berfokus kepada ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi data yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, dan ditransmisikan ke sistem lain, serta dilaporkan. Nah, kalau tidak ada pengendalian aplikasi, hal tersebut dapat menyebabkan program aplikasinya menimbulkan kesalahan, karena tidak bisa memastikan ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi datanya.
Jika output sistem informasi mengandung kesalahan dan output tersebut digunakan untuk membuat keputusan, hal tersebut akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat atau keliru. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pihak eksternal lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Hayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Teman. Jangan lupa dinilai ya. Ini kelompok 3. Yuk, ada yang mau diskusi? Mau nanya dong. Boleh, nanya dulu. Tadi kan udah dijelasin pengendalian umum sama pengendalian aplikasi. Nah, kan kalau isinya tentang pengendaliannya itu kurang lebih sama pengendalian umum. Nah, bedanya itu apa dari pengendalian aplikasi sama pengendalian umum ini? Terima kasih. Terima kasih Ulul atas pertanyaannya. Jadi tadi intinya apa beda pengendalian umum dan pengendalian aplikasi kan ya? Oke. Apa ada yang ingin bertanya lagi selain Ulul? Silakan teman-teman. Gitu, silakan tadi tuh. Oke, bisa langsung dijawab aja kali ya. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Nabila bisa dijawab. Jadi kan seperti yang dijelasin tadi, kalau pengendalian umum itu lebih ke secara keseluruhannya. Nah, sedangkan kalau dari pengendalian aplikasi itu adalah bagian atau ruang lingkup dari si pengendalian umum tadi. Jadi kalau misalnya ada kelemahan dalam atau kesalahan dalam pengendalian umumnya, itu akan berdampak juga pada pengendalian aplikasinya tadi. Kemudian aplikasi kontrol itu lebih dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan pengendalian yang harus diterapkan pada aplikasi tertentu. Kemudian sehingga data hasil pemrosesan aplikasi tersebut itu mampu diyakini keandalannya. Jadi sebenarnya intinya itu pengendalian keseluruhan itu secara menyeluruhnya, sedangkan pengendalian aplikasi itu adalah bagian dari pengendalian keseluruhannya itu. Gimana Ulul? Udah jelas. Makasih ya Nabila. Boleh Bapak kalau mau menambahkan. Oke. Ya, sekalian closing aja kali ya, udah mau habis juga waktunya. Jadi ya sebenarnya kurang lebih mirip sama jawaban Nabila ya. Jadi kalau pengendalian aplikasi itu bayangin itu adalah suatu proses di proses bisnis. Misalnya kita punya faktur, kan kalau misalnya akuntansi ya, kita punya faktur, terus kita jurnal, dan terus sampai akhirnya keluar laporan keuangan. Itu kan suatu proses tuh. Nah, dalam proses itu dikendalikan satu-satu. Nah, kalau misalnya pengendalian aplikasi ini, proses akuntansi yang tadi jurnal, terus kemudian diproses dan akhirnya menjadi laporan keuangan itu dilakukan oleh aplikasi. Nah, jadi kita harus mengendalikan proses yang ada di dalam aplikasinya itu. Apakah input fakturnya benar, apakah proses di dalam aplikasinya itu benar, dan apakah outputnya didistribusikan sesuai dengan apa yang seharusnya kan. Nah, itu baru pengendalian aplikasi. Itu berhubungan langsung dengan proses bisnis dari aplikasinya. Sedangkan kalau pengendalian umum adalah pengendalian di sekitaran aplikasinya itu. Jadi misalnya tadi udah bener nih, jurnalnya dimasukin fakturnya benar, jurnalnya benar, prosesnya benar, laporan keuangannya benar. Tapi ternyata akses dari database laporan keuangannya itu bisa diganti sama orang. Berarti kan walaupun aplikasinya benar, terkendali dengan efektif, nah datanya kan bisa diubah nih, karena pengendalian umumnya kurang bagus. Maka dari itu, ya nggak berguna tuh pengendalian aplikasi yang bagus, karena pengendalian umumnya pun kurang efektif. Gitu. Jadi pengendalian umum itu adalah pengendalian di sekitaran aplikasinya itu,
dan dia tidak tidak berhubungan langsung dengan aplikasinya, tapi berefek dengan hasil dari aplikasi itu gitu. Gitu. Gimana? Lebih jelas? Oke. Langsung aja ditutup ya. Jadi begitu aja teman-teman. Maaf nih untuk kelompok 5 kayaknya waktunya kurang kayak untuk presentasi kelompok 5 yang terakhir. Jadi gitu ya. Silakan. Presentasi dulu. Oh, gimana? Izin nutup dulu, Pak. Oh ya, oke, siap. Terima kasih teman-teman dan Bapak atas perhatiannya. Selamat siang. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, makasih ya. Jadi begitu, kita tutup aja. Dan sebelum kelas ini ditutup, teman-teman tolong ngerti ya, nilai partisipasi dari teman kelompoknya ya. Nanti saya kirim di chat. Partisipasi. Nah, di situ tolong dinilai partisipasi temannya dalam diskusi tadi dan dalam presentasi tadi, dan jangan dilupakan ini nomor absen dari temannya ya. Oke, begitu aja dari saya. Makasih atas kontribusinya, diskusinya, dan perhatiannya di kelas ini. Saya tutup kelas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu minggu depan lagi ya. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Nanti kelompok 5 minggu depan. Oke. Baik, Pak. Aku jadi host. Oh, hujan. Pakai celana Kalau lu pakai kaos doang ya Allah pakai seragam PKL. Iya nih gue lagi kerja bakti anjir, gue lari langsung kaula ini buat PKL buat kuliah. Semangat ngangkat barangnya Ulul. Apa Lul? Semangat ngepel juga Lul. Beres-beres ruangan. Beres-beres. Tahu kerja bakti anjir. Kalau mau ngurus nikah bisa Lul, ke Lul. Wah, itu beda kantor. Lul. Nambah akhlak nggak lu di situ? Gimana ya? Lul, bimbing buat itu Lul, nikah Lul. Oh boleh, ini Dik. Ya. Ayo siap yuk. Sama siapa tuh? Sama Ardi dong. Bro, ini bro, udah dapet berapa ini? Peler. Apa tuh Lul? Ih, gila. Udah ada suap aja. Wow. Masih PKL. Masih PKL lu. Dapat apa? Lu sawer sono. Apa tuh? Siapa yang nyuap Ul? Yo. Ada lah. Ada. Enggak, belum gue pakai aja. Transfer lah sini. Ya buat lu aja ya, Sel. Mana nih, ayo keluar, ayo. Ya. Lu sih ngajak nikah. Geli dia kan. Kok lu off cam sih, Sel? Aduh. Udah, gue keluar lah. Lu berdua aja dah. VCS. Shit. Cabut. PKL.